Apa katanya? Display recorded. Ibu Dian kemana? Udah diambil. Lionel Richie sama gelap minumnya ke botol di bawah. Iya nariknya di bawah aku nonton. Prepare kan dia belum mau tidur kan? Shalom Ibu Eli. Lagi nggak? Shalom Ibu Eli. udah diajarin teh Bu Eli. Udah nepi ka 3 menit deh juga. Jam 5 kadodoran. Jam genep kadodoran oke. Kebiasaan nggak boleh jam berapa pun harus. Ibu Dian, kumaha paniko sehat? Baru 6 orang. Masih di unmute Dian. Oh, Sehat Tante, puji Tuhan. ya haleluya. Udah lama nggak ketemu. Sudah berapa tahun? Dian, PSBB besok udah mulai kerja ya? Akhirnya hari Senin Om, jadi mungkin Selasa bisanya. Oh. Tapi udah pasti dibuka sih, Dian. Halo Ibu Lili. Harusnya sih ya, soalnya udah lama. Halo, Waduh, nah, ini kalau Ibu Ulil. nggak dibuka-buka nih nanti semua orang demo ini. Iya. Tante Eli kayaknya masih nggak bisa dah. Iya. Tadi di salon udah bisa ya. Enggak ada gambar itunya ya.
speakernya ya. Kita mah Coba cuma lihat deh. bisa mute sama unmute doang. Masalahnya gambarnya cuman gambar itu doang ya. Video doang yang nggak ada. Coba di. Halo Ibu Yanti, shalom. Waduh, Renaldi. Mami mana, Re? Oh, ya, ya. Halo, Ada Mak, ada Mak. Mak. Sehat, Mak? Salam, Mak. Salam Ulil. Kasihan makanya. Benar biasa. Dikatakan udah nggak mungkin. Kalau dioperasi, Tapi umur segini. tapi dia bisa digali dong. Salam Bu Yanti. Halo, Halo salam. Bapak Gembala, salam Bu Gembala. Bu Yanti. Semakin segar saja. Puji Tuhan, cuman dompetnya Bu Gem ada gimana gitu biasa. Ya, gimana supaya rada gemuk ya, Bet? Harus datang sama Gembala yang baik Bu Gembala. Masih Haleluya. Dalam Mas nama Gembala Yesus, juga. dompetnya Amin. jadi gemuk. Amin. Asal Penuh jangan orangnya uang. Bu Gem. Amin. Amin. Salam si Eli. Salam si Salam si Lili. Ulil, Salam Oma. Ibu Ulil. Ternyata ini online teh jadi emak bisa ibadah ya. Iya. Nah, Bapak Gembala cenah. iya benar. Mak udah pakai ungu-ungu nih, Mak nih. Iya. Ini segar, Mak. Nah. Salam si Sela. Papi juga ungu. Hai, Ibu Papi ungu, Yanti, Mami shalom. ungu. Tadi aku udah shalom duluan kayaknya. Ya, maaf tadi lampunya belum nyala jadi poek jadi diturunkeun heula maaf maklum di kampung atuh sih. Poek dan gelap poek sih. Ada baby. Dan udah jam 7 udah. Eli, Mak, Eli. Ini emak sama saya Pak ungu-ungu ya sama si Papi Oh ungu-ungu. iya. Benar, hati. Siap-siap Bu Gembala, grup ungu maju. Sehati. Iya, sama emak sehati. Kita udah bisa mulai ya? Siap Bu Gembala. Iya. Kita mulai ya. Siapa yang pada banyak yang belum datang ya, yang belum hadir? Ya. Ya Bu Gembala, 2-3 orang saja memulai Bu Gembala. Ya, baiklah. Kita akan mulai ya ibadah kita pada saat ini. Aduh, emak meni hebat, meni sehat. Haleluya. Shalom. Halo. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Ibu Yanti, doa pembuka, Siap. silakan. Siap. Silakan doa pembuka, nanti Bapak Budi angkat pujian ya. Baik Bu Gembala. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu Bapa, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi tempat perteduhan kami, Allah yang menjadi tempat persembunyian kami, bahkan kota benteng hidup kami hanyalah Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini Bapak kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan, pembelaan, penyertaan-Mu Tuhan. Bagi kami semua khususnya keluarga besar CFC Revival ini Bapak. Berapapun kami yang sudah ada saat ini Bapak, hanya satu kerinduan kami.
Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan bagi kami Bapak. Amin. Terpuji-puji namamu Tuhan. Saat ini Bapak kami naikkan pujian kami, syukur kami dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Sebab betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Sangat baik, selalu baik, teramat baik bagi kami semua. Keluarga besar CMC Revival Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, Tuhan pelihara kami. Tuhan beri waktu tua kepada kami Tuhan. Seminggu lagi Tuhan untuk kami boleh datang saat ini bersama-sama di bawah hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami kuasa darah Tuhan Yesus. Dan setiap pujian penyembahan kami boleh sampai di hadapan Engkau Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan menyenangkan Engkau Tuhan. Memberkati gembala sidang kami Tuhan. Semua yang mengambil pelayanan pada sore hari ini Bapak menyucikan, menguruskan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang belum masuk Tuhan dalam Zoom ini. Bapak memberkati, menjamah dan kuasa Roh Kudus mengingatkan untuk kami saatnya datang pada Engkau Tuhan. Sebab ketika kami datang berseru demi namamu dan di dalam namamu ada kekuatan baru bagi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berobat berat masalah ada jalan keluar, ada pertolongan. Amin. Karena kami percaya Bapak, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih Bapak, pujian syukur bagimu, hormat kuasa bagimu. Engkau layak dipuji, layak disembah. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami memulai ibadah pada sore hari ini Bapak. Demi namamu dan di dalam namamu Tuhan. Kami satukan hati kami. Kami mengingat setiap roh-roh penghulu-penghulu darah. Hal-hal yang mengganggu kami. Roh ada memuji Engkau kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biar jiwa kami Tuhan sungguh-sungguh mencari Engkau Allah yang hidup. Biar jiwa kami disegarkan di dalam Engkau Tuhan. Dan jiwa kami bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berucap suara haleluya. Kami buka ibadah ini demi namamu dalam nama. Segala pujian bagimu. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Silakan Pak Budi untuk pimpin pujian. Shalom semuanya, semoga semua sehat semua ya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerjang. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Dinaikkan sekali pujian Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, saat badai menerjang. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku. Mari naikkan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Kaulah Tuhan, sukacitaku. Mari sekali lagi sejauh lagi. Sejauh lagi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selanjutnya serahkan kembali. Ya. Puji Tuhan, kita sudah angkat satu pujian. Biarlah pujian kita, doa-doa kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan kepada hambanya. Shalom. Shalom. Pada sore ini saya membawakan firman Tuhan di dalam melayani Dia, dan layanilah Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang akan menuntun kita masuk di dalam pelayanan ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Di dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita harus bekerja selagi masih siang. Nah, kalau artinya bekerja masih siang itu adalah di mana kita diberikan waktu oleh Tuhan. Kalau kita lihat apa yang Tuhan nyatakan, malam itu adalah berbicara kita sudah terbatas waktunya untuk melayani Tuhan. Jadi bekerjalah selagi waktu siang itu berbicara kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang mengatakan saya belum siap, saya masih muda, atau dikatakan saya sudah tua, atau ada orang juga mengatakan sibuk, tak punya waktu. Mungkin juga ada orang yang mengatakan bukan tugasku, itu tugas pendeta, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang Kristen di dalam kita mengiringi Tuhan. Padahal mengiring Tuhan itu berarti kita harus melayani Dia, melayani Tuhan Yesus. Nah, saya akan bawakan saudara di mana pelayanan itu adalah perintah dari Tuhan. Jadi pelayanan itu adalah perintah dari Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26
Demikianlah firman Tuhan. Bapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi saudara, di dalam pelayanan ini, kita melihat ya, ini adalah perintah Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, kalau kita melayani Tuhan, itu kita menerima penghormatan dari Bapa. Wow, luar biasa sekali, saudara. Penghormatan yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Coba bayangkan, saudara, kalau ada seorang gubernur, katakanlah Pak Ridwan Kamil, tiba-tiba memanggil kita. Terus, ya saudara, di gubernuran atau di gedung sate, kita dielulukan sebagai orang yang dihormati sekali. Orang yang menerima jasa, tanda jasa dari Pak Ridwan Kamil. Tentunya, saudara, berita-berita di televisi, di koran, atau sekarang udah mulai tidak musim koran, sekarang di medsos, digembor-gemborkan nama kita. Kita akan mengalami rasa bangga yang luar biasa. Nah, sekarang, saudara, kita balikan. Kalau kita menerima hormat dari Presiden Pak Jokowi, tingkatnya lebih tinggi lagi. Tapi sekarang kita katakan kita menerima hormat dari Bapak Sorgawi, saudara. Kalau kita melayani Tuhan. Jadi, camkanlah, perhatikanlah, garis bawahilah oleh saudara, kalau kita melayani Tuhan itu kita bukan beban. Tapi adalah satu kehormatan yang Bapa Sorgawi berikan kepada kita. Jadi saudara, kita melihat juga Tuhan itu mempahalai kita dalam bentuk pelayanan, dalam setiap bentuk pelayanan. Kita lihat saudara ayatnya di dalam 1 Korintus 15, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus mengingatkan kepada kita, bahwa kalau kita ada jerih payah di dalam Tuhan, di dalam ladang Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan, di dalam gereja kita melayani, jadi saudara dikatakan Tuhan mempahalai kita. Dikatakan Tuhan tahu ya, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Inilah saudara, di mana pelayanan adalah ya, perintah dari Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, di mana kita, kalau kita mengiring Tuhan, berarti kita melayani Tuhan, itu berarti, saudara, pelayanan ini harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes, maksudnya di dalam Matius, saudara, Matius 24 itu, ya saudara, itu diceritakan, Matius 25 itu, maaf, bukan 24, 25, itu berbicara, saudara, tentang talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Nah, talenta-talenta ini tentunya harus dikembangkan oleh kita pribadi lepas pribadi. Talenta-talenta ini, saudara, yang akan menyatakan kepada kita bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Yaitu ada yang diberikan talenta, saudara, 1 talenta, ya. 1 talenta jadi 2 talenta, yang satu lagi dari 1 talenta menjadi 5, dari 1 talenta menjadi 10, saudara. Nah, ini berbicara pelipat gandaan di mana ada pekerjaan kita, ada pelayanan kita yang kita dapat kerjakan selagi masih siang.
selagi Tuhan masih mempercayakan waktu kepada kita. Jadi alangkah sayangnya saudara kalau kita di dalam Tuhan tidak ada kerjanya untuk pekerjaan Tuhan. Sayang sekali saudara. Jadi sekarang saya bawakan tentang Ratu Esther. Ratu Esther, walaupun dia seorang ratu, saudara, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel pada zamannya. Nah, kita pun, saudara, kita pun dalam kekristenan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seseorang. Kalau Ratu Esther dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, ya, orang-orang Israel yang tersebar pada waktu itu karena diaspora, karena ada penindasan, ada penjajahan, ada penganiayaan dan pembunuhan. Jadi orang Israel itu pada lari keluar dari Israel, ada di negara-negara tetangga, dan Esther sanggup menyelamatkan orang-orang Israel itu. Karena apa? Karena ada kerinduan, saudara. Yang penting ada kerinduan. Coba bayangkan, saudara, Esther pun pada waktu itu ya mengalami ketakutan ketika dia akan menyelamatkan orang Israel. Tapi, saudara, dia mempunyai iman yang besar sampai Tuhan menolong bangsa Israel. Karena ada Ratu Esther yang meminta perlindungan dari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi, kalau kita meminta pertolongan, meminta perlindungan dari Tuhan untuk seseorang yang kita cintai, percayalah saudara, orang itu akan diselamatkan. Orang itu akan menerima kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Karena sekecil apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan itu, ya, Tuhan mempahalai kita, saudara. Jerih lelah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, pelayanan itu demonstrasi dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, saudara, kita perlu iman dan kasih kepada Tuhan. Nah, Yohanes pasal yang ke-21, saudara, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara, inilah yang Tuhan tantang, Tuhan tuntut kepada Simon Petrus pada waktu itu. Ketika Simon Petrus pada waktu itu, kita tahu, saudara, ini ceritanya adalah setelah penyaliban Kristus. Yohanes pasal yang ke-21 itu, Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya, kita lihat sebelum ada penyaliban, Petrus itu 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, saudara. Makanya Tuhan Yesus pun 3 kali lagi bertanya kepada Petrus. Berulang-ulang, saudara, 3 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ini, saudara, Tuhan ingin ada pemulihan dari kata-kata yang Petrus lakukan. Karena pada waktu itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi ada 3 kali lagi pertanyaan setelah Yesus bangkit untuk pemulihan daripada iman dan kasihnya kepada Tuhan.
Ini berita yang luar biasa, saudara. Orang yang sudah menyangkal Tuhan, sudah menyakiti Tuhan, sudah tidak lagi sayang Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, saudara, Tuhan rangkul kembali. Tuhan pulihkan kembali. Ya, Tuhan berikan tugas kembali, saudara, di dalam kehidupan Petrus. Ini menyatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Kalau Petrus pada waktu itu, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, padahal dia percaya, padahal dia sebelumnya dia ngomong, kalau ada yang menganiaya Tuhan, aku yang duluan. Imannya sudah bagus, saudara. Tapi waktu Yesus ditangkap, imannya gugur seketika, saudara. Nah, begitu juga, saudara, dengan orang-orang Yahudi yang datang kepada Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi itu sudah tahu kuasa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi tetap, saudara, orang-orang Yahudi itu tetap meminta tanda-tanda dari Tuhan. Ini salah satu, saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia sudah tahu, dia sudah punya iman bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta yang sejak lahir, ya, menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Tuhan sudah melakukan tanda-tanda mujizatnya di depan orang-orang Yahudi. Tapi mereka tetap masih meminta tanda-tanda itu. Itu menyatakan orang-orang Israel tidak mempunyai iman kepada Kristus. Tidak mempunyai iman dan kasih kepada Kristus. Mereka ingin mencobai Kristus. Ya. Tapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Tuhan sedang dicobai oleh orang-orang Yahudi. Dari situ kita melihat bahwa Tuhan itu panjang sabar, saudara. Panjang sabar dalam kehidupan orang-orang Israel. Ya. Kemudian, saudara, kesimpulannya, saudara, ya, kesimpulannya. Ada batas waktu di dalam pelayanan kita. Ada batas waktu, saudara. Jadi, batas waktunya itu adalah apa? Mungkin kita, saudara, sekarang masih diberi waktu oleh Tuhan. Waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu waktu semua, saudara, untuk mendidik kita supaya kita mempunyai iman, supaya kita mempunyai kasih, supaya kita dapat mengiring Tuhan, supaya kita dapat melayani Tuhan. Itulah waktu yang Tuhan beri. Tapi sekali waktu, Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara, waktunya habis. Sekali waktu akan habis waktu kita, saudara. Jadi selagi siang, bekerjalah untuk melayani Tuhan. Selagi siang. Kalau sekali waktu, ya, kita dipanggil Tuhan, saudara. Ya sudah, kita sudah tidak dipercaya lagi untuk melayani Tuhan kalau begitu. Di dalam dunia ini, Tuhan mencukupkan, gitu, cukup waktumu untuk kamu kembali ke sorga, ke rumah Bapa. Tapi kalau selagi ada waktu, kerjakanlah. Selagi ada kesempatan, selagi siang, saudara. Firman Tuhan mengatakan selagi siang. Jadi ada batas waktu di dalam kehidupan kita untuk kita pakai secara benar, secara tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan,
kita mempunyai iman, kita mempunyai kasih kepada Tuhan, sehingga kita menerima upah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, saudara. Ya, itu yang saya dapat sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita langsung masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelumnya saya akan berdoa untuk firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa perjamuan kudus juga. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa kami harus bekerja selagi masih siang. Ada kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Ada senantiasa yang Tuhan tuntut dari kami, yaitu iman dan kasih kepada Tuhan di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami materaikan firman-Mu ini, Tuhan, menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bekerja di ladang Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kalau Tuhan tiba saatnya kami kembali kepada Tuhan, kami menerima hormat dari Bapa Sorgawi yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami di dalam firman-Mu ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kudus sucikan kami semua, Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Layakkan kami, Tuhan, masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan, di mana kami menerima tubuh dan darah Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami, Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan, menerima anugerah-anugerah yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami menerima kasih karunia yang Tuhan berikan, di mana Tuhan mengiring kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kekuatan kami sia-sia. Kekuatan kami terbatas, Tuhan. Kami tidak mampu secara benar mengiring Tuhan. Kami tidak mampu mempunyai iman yang benar, mempunyai kasih yang benar tanpa penyertaan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan dulu satu buah lagu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan. Amin. Amin. Darah-Mu Yesus bebaskan. Shalom, Katolik. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah bebaskanku. Bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikan daku.
menjadi Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kanan di atas kepala saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu di dalam perjamuan kudus. Memperingati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan di dalam iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan dinyatakan di dalam keberadaan kami Tuhan. Pembelaan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pegang di atas kepala adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala, saudara. Tuhan, inilah darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, Di mana Tuhan menghancurkan kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian, kuasa-kuasa yang membelenggu kami Tuhan. Dihancurkan oleh darah-Mu Bapa. Sehingga kami mengalami kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan dan menerima menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan. Di mana Engkau sudah bersatu dengan kami Tuhan. Amin. Melalui roti sebagai roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus sendiri. Yang kami terima pada sore hari ini Tuhan. Karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah itu semua boleh berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan doa syafaat, saudara. Jadi semua kita akan berdoa ya. Di sini ada siapa aja? Ada Ibu Susan, Ibu Lili, ada Pak Tommy ya. Iya Bu. Amin. Ya. Nanti kita akan berdoa pada saat ini. Ibu Lili ada, Bu Lili? Shalom, Bu Lili ada? Shalom Bu Lili. Ada. Ada, ya. Kita akan berdoa. Bu Lili berdoa buat jemaat CMC Revival
Atau Umi nanti dua berkat. kesembuhannya, kesehatannya, dan juga materinya semua diberkati Tuhan. Bu Lili berdoa ya. Ya. Silakan. Mari kita Luar berdoa. biasa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Allah yang Amin. Engkau Allah yang kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami kembali bisa berkumpul ibadah Zoom Bapak. Engkau sediakan waktu kami. Engkau yang memberikan kesehatan bagi semua jemaat revival Tuhan Yesus. Kami bersyukur semuanya Tuhan Yesus atas kebaikan, mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Kasih kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang tercurah untuk kami. Kami bersyukur kesehatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau selalu menjagai kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Disembuhkan daripada sakit penyakit virus-virus yang mematikan Tuhan Yesus. Bapak, sembunyikan kami Tuhan, hamba-hambamu di balik salib-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap keluarga CMC Revival, terutama untuk keluarga Bapak Gembala Tuhan. Engkau memberkati luar biasa Yesus. Memberkati Bapak Gembala dengan kesehatan yang luar biasa. Sehingga dapat pimpin kami dalam ibadah sore ini Tuhan Yesus. Bapak, syukur untuk semuanya Bapak. Kau memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau menyertai kami sepanjang hari Bapak. Kami bersyukur. Berikan kami Tuhan untuk tetap setia dan mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan Yesus. Tahu Bapak, kekuatan kami terbatas Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu ya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan agar kami tetap setia mengucap syukur kepada Engkau. Saya Bapak, mujizat-Mu terjadi atas MC Revival Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Bapak. Engkau memberkati setiap rumah tangga kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kami Bapak, Engkau berikan kesehatan. Engkau memberkati pekerjaannya dalam studinya Bapak. Terima kasih. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami secara luar biasa dalam usaha pekerjaan kami. Kesehatan yang terutama untuk kami sehingga kami selalu bersyukur berkumpul Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau adalah Allah yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa juga untuk Kota Bandung, bangsa dan negara Indonesia bebas dari pandemi. Ibu Susan ada? Kami serahkan Ibu Susan untuk berdoa. Ada, Bu. Ya, silakan berdoa buat pandemi segera kabur dari bangsa ini. Lenyap. Doakan bangsa kita cepat maju kembali, ya, tidak menjadi terpuruk. Doakan Presiden, semua doakan, ya. Ibu Susan silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu.
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini, Tuhan Yesus, terutama bangsa Indonesia, juga seluruh negara-negara yang ada di bumi ini, Bapak. Terutama juga kota Bandung, Tuhan. Ya Tuhan. Kami doakan Tuhan, Anugerah supaya Tuhan. pandemi ini cepat berlalu, Tuhan. Amin. Biarlah tidak ada korban-korban jiwa lagi, Tuhan Yesus. Amin. Biar kami semua sehat, Bapak. Biar kami kembali lagi bisa memuji dan memuliakan Engkau di dalam rumah-Mu, Bapak. Biar kami bisa bersama-sama lagi, Tuhan Yesus. Menjalin Tuhan Yesus persekutuan lagi, Tuhan Yesus. Amin. Kami sangat merindukan itu, Bapak. Kami percaya, Tuhan, di balik semua peristiwa ini, Tuhan, ada sesuatu yang indah, Tuhan Yesus, yang merubah kebiasaan kami, Tuhan Yesus, Haleluya. yang kadang kami malas, Tuhan Yesus, dan kami percaya, Tuhan, dengan pandemi ini, Tuhan, kami lebih dekat lagi dengan Engkau, bersekutu Amin. secara Amin. pribadi, Haleluya. Tuhan. Amin. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk Bapak Presiden, Tuhan, Wakil Presiden, semua, Tuhan, menteri-menteri, aparat negara, Tuhan, Ketua RT, Ketua RW, Tuhan. Kau berkati mereka dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Jika Tuhan Yesus, jika ada bansos, Tuhan, kami percaya semuanya tersalurkan dengan baik, Bapak. Amin. Tidak ada, Tuhan Yesus, yang berniat buruk, Tuhan Yesus. Jika ada yang berniat buruk, Tuhan, Kau ungkapkan, Tuhan Yesus, agar dananya tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, Bapak. Amin. Amin. Juga kami berdoa, Tuhan Yesus, untuk gereja CMC, Tuhan. Yes. Mungkin kami sekarang berjauhan, Bapak, tapi kami percaya, Tuhan, kekeluargaan itu tetap ada, Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih juga, Tuhan, kami telah diberikan kesehatan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Doa yang kami panjatkan, Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu, Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar, Pak Gembala juga akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Agus yang berulang tahun pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang berlimpah Engkau curahkan untuk Pak Agus dan Amin. keluarga Amin. di dalam keberadaannya Tuhan. Amin. Kami percaya ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan turun tangan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanannya, di dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, di dalam segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba-Mu ini Bapa. Begitu juga Tuhan, papa mamahnya semuanya, mertua-mertuanya semuanya Tuhan, istrinya Susan juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk mamaku yang sudah tua, aku percaya Tuhan sampai putih rambutnya Tuhan menggendong mamaku ini. Dalam nama Yesus diberkati di dalam kesehatannya, kekuatan yang daripada Tuhan turun atas mamaku ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Untuk selanjutnya doa penutup dan juga doa berkat, nanti Pak Tommy yang berdoa. Silakan. Mari kita berdoa menutup ibadah kita ini. Tuhan, segala pujian, segala firman Tuhan yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu Pak An, sudah berkat bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami katakan apapun yang terjadi, Engkau tetap selalu baik, teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menghiburkan, Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan kami, Engkau Allah yang menyembuhkan. Semua keberadaan kami ada di dalam Engkau,
karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, dalam hidup kami. Bapak. Malam hari ini kami katakan terpujilah nama Tuhan, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Pengharapan kami di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Darah tercurah. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada malam hari ini. Amin. Kami disucikan, dikuduskan kembali, diampuni karena Engkau begitu mengasihi kami. Malam hari Amin. Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri Zoom ini, kami kembalikan hormat syukur hanya kepadamu. Selanjutnya Tuhan, hari kami, mulai hari besok Tuhan sampai minggu berikutnya kami ketemu dalam Zoom ini, kami terus dipermuliakan Tuhan, kami terus diberkati Tuhan, kami terus dilindungi Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan yang Kau sudah berikan bagi kami. Karena itu kami katakan terima kasih. Terpujilah, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Kita menantikan, mengharapkan berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagimu. Terimalah berkat daripada Allah kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. 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 Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk doanya ya Pak. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu.